Halo, selamat siang menjelang sore. Kita jumpa lagi bersama Han Jin Ho Dayak. Ini general umum, energinya bisa oversize, terbolak-balik, bisa energi kamu, energi pasangan kamu, dan energi ini bisa datang lebih cepat, lebih lambat, dan mungkin energi ini sedang kalian alami. Seperti biasa, sebelum Jin Ho mulai readingan ini, Jin Ho mau ngasih kamu terapi energi positif tentang kesembuhan, menarik energi positif, menghilangkan energi negatif seperti guna-guna, santai jalan, ya, dan untuk membuka aura kamu. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kita supaya doa kamu khusyuk dan diterima sama-sama. Kita berdoa ya. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilumpuhkan hatinya, diturunkan egonya, yang saat ini sedang terkena guna-guna, santai jalan, dipagarin, tutupin, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semoga dilepaskan semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kamu atau di dalam tubuh seseorang kamu doakan dengan terapi energi positif ini. Semoga kamu dibukakan aura kamu, dilumpuhkan hati kamu, disembuhkan luka batin kamu, dijernihkan pikiran kamu, didamaikan jiwa kamu, diberikan kelancaran dalam segala hal, didekatkan dengan jodohmu, pintu rezekimu. Semoga kamu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi semua ujian perjalanan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Seberat apapun permasalahan kamu, semoga diperingan, dipermudah. Amin. Ini masih request ya, tapi Jin Ho kasih terapi, nggak tahu energinya. Ada beberapa kemarin Jin Ho nggak ngasih terapi, memang energinya seperti itu. Jadi memang sesuai energi. Ya. Adakah dia akan kembali ya? Adakah dia akan kembali dengan jiwa yang baru dan sayang gitu sama kamu? Wow, Jin Ho lihat energinya kamu bakal ketemu dia nih, ya, ketemu mantan. Mungkin sebagian dari kamu sudah menjadi mantan, sebagian dari kamu sudah berpisah, mungkin pisah ranjang, beneran berpisah, atau yang sudah menikah, sudah bercerai. Di sini energinya kamu akan bertemu dengan mantan, ya, dengan dia yang kamu fokuskan. Dan apakah dia akan kembali dengan jiwa yang baru dan benar-benar sayang sama kamu gitu loh, seperti sebelumnya, sebelum dia mengenal orang lain, sebelum dia ya terpengaruh dari sesuatu, ya. Di sini Jin Ho melihat ya, ada kebahagiaan, keberuntungan menanti. Jadi dia bakal kembali sih ke kamu, cuman balik lagi ke kamu. Kamunya mau terima nggak sama dia di sini? Kamunya terima nggak dengan dia, kesalahan dia kemarin, ya? Dengan semua yang sudah dia lakukan ke kamu, apakah kamu bisa terima itu? Mungkin kamu nggak bisa lupain sih, kamu nggak bisa lupain kejadian itu, ya, karena pada dasarnya kita memang dari kecil diajarkan untuk selalu mengingat, dan memang itu
kita selalu ingat, mau kejadian yang enak, mau kejadian yang gak enak, mau kejadian yang menyakitkan atau kejadian yang menyenangkan, di sini berhubungan dengan seseorang yang kamu fokuskan, ya. Kalau Jingo lihat di sini ada energi kembali ya, karena ada energi pertemuan ya, ada energi pertemuan, ada energi kembali. Cuman yang jadi masalahnya di sini, kamu mungkin pengen tahu kalau dia kembali, apakah dia itu kembali dengan hati yang tulus gitu loh, apakah dengan hati yang ya memang sepenuhnya untuk kamu, udah nggak ada sama yang lain. Nah di sini Jingo akan tarik lagi energinya ya, karena ada yang terungkap ya. Kangen seseorang yang pernah ada, kalian saling merindukan, kalian saling kangen, kalian intinya Jingo tuh ngelihatnya kamu tuh memang kamu sama dia tuh sebenarnya saling memikirkan meskipun jarak kalian jauh ya. Meskipun saat ini mungkin kamu sama dia itu sudah jauh jaraknya, ada yang beda negara, beda tempat tinggal ya. Intinya kamu sama dia itu secara fisik secara fisik tuh kalian sudah jauh, tapi secara batin terkoneksi ya. Koneksi kamu sama dia itu memang sama semesta belum diputus. Koneksi kamu dan dia belum terputus, makanya di sini masih ada harapan ya. Intinya kayak dia itu bisa menjadi milik kamu gitu loh. Jingo makan permen ya. Dia itu masih bisa jadi milik kamu dan sebaliknya kamu bisa jadi milik dia, tapi semua balik lagi ke kamu ya. Baliknya itu apakah kamu sudah siap menerima ya, nggak ngungkit-ngungkit lagi masalah yang pernah terjadi ya. Seseorang yang kamu fokuskan ini sebenarnya juga rindu sama kamu ya, atau kamu yang saat ini sedang rindu dengan dia ya. Wow, Ciko ngelihat sih kalau untuk saat ini sih belum ada perubahan ya, belum ada perubahan. Mungkin sudah ada berubah, tapi berubahnya dia itu bukan untuk masuk ke dalam diri dia, ke jiwa dia ya, tapi dia kayak semacam perubahan hidup secara duniawi, mungkin memperbaikin karirnya, memperbaikin keuangannya, pekerjaannya gitu. Di sini Jingo ngelihatnya sih dia masih belum memperbaikin secara jiwa, secara rohaninya ya. Ya, seperti itu. Tapi di sini Jingo ngelihat di sini ada keberanian ya. Ada keberanian yang Jingo ngelihat nih, dia itu berani sih sebenarnya. Berani untuk berbuat dan berani juga untuk bertanggung jawab. Berani untuk melangkah. Dia siap untuk melakukan perubahan, dia siap. Cuman di sini Jingo ngelihatnya tuh kayak dirinya dia itu masih kayak bingung. Belum gini loh. Ini masih acak-acakan ya bunganya ya. Jadi masih kayak belum yakin dengan apa yang dia mau lakukan gitu loh. Cuma Jingo ngelihatnya dia sudah ada pikiran, aku tuh pengen berubah. Aku pengen berubah lebih baik. Aku tuh udah lelah, udah capek kayak gini terus. Dia ngerasa kayak dirinya dia tuh sudah mati gitu loh. Udah kayak hampa banget, udah kayak ngejalanin hidup tuh kayak ya udah jalan aja gitu. Seperti itu yang Jingo lihat. Jadi seseorang yang kamu fokuskan ini ya, mungkin kamu bertanya apakah dia akan kembali dengan jiwa yang baru. Ya ini seperti ini jawabannya ya, masih seperti ini, masih serumit ini gitu. Masih serumit ini ya. Alasannya apa di sini? Ya, alasannya apa? Karena di sini ada black magic, ada hitam ya di sini. Ada black magic yang memang mempengaruhi dia, mempengaruhi. Jadi separuh jiwa dia itu memang dia, separuh jiwa dia itu dipengaruhi oleh energi negatif. Ya, gitu. Sebelum dia terkena energi negatif, sebelum dia dipengaruhi oleh energi negatif yang dikirim dari orang lain ya,
kamu bisa merasakan betapa dia sayangnya sama kamu, betapa dia pedulinya sama kamu di sini ya, Jingo lihat ya. Dia betapa lembutnya memperlakukan kamu. Sebenarnya dia tuh banyak ngalah sama kamu, cuman dia itu memang cara menyampaikan sayangnya dia, cara menyampaikan dia ngalah sama kamu itu nggak seperti kamu. Dia punya cara tersendiri, tapi kamu nggak sadar kalau dia tuh sudah sebenarnya udah berusaha yang terbaik untuk kamu dulu ya. Sebelum terkena ini black magic. Jadi ini udah jelas banget ya ini ya. Kamu bisa ngeliat kan di sini ada gambar hitam ya. Jadi jelas banget. Ini benar-benar terbuka ini. Gila ya. Jingo tuh ngelihatnya kayak yang apa ya? Dia itu rasanya kayak mau nafas tapi rasanya kayak sesak gitu loh. Tapi ya mau gimana? Dia harus bernafas. Kalau nggak bernafas dia mati. Nah sama kayak dia tuh pengen gitu ngejalin gitu hubungan sama kamu. Cuman untuk saat ini sih Jingo ngelihatnya tuh udahlah jalanin aja kayak gini gitu. Itu seperti itu. Kamu sama dia sama-sama pernah terluka di sini ya. Kamu sama dia sama-sama pernah terluka. Mungkin dia pernah terluka sebelum sama kamu, atau juga kamu juga pernah terluka mungkin sebelum sama dia. Bisa juga kamu sama dia saling melukai tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Kamu merasa dirimu benar, dia juga merasa dirinya benar. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik, kamu juga sama. Sebenarnya di sini kamu sama dia sama-sama pernah terluka dan terluka gitu ya. Itu yang Jingo lihat. Jingo lihat juga ada perubahan sih di sini. Ada sesuatu yang berkembang, ada sesuatu yang berubah ya di kedepannya. Ada sesuatu yang berkembang. Keren banget ya ini ya. Jadi dia akan mengubah dirinya dia ya. Mungkin saat ini dia mengubah hidupnya dia secara duniawi, mungkin secara pekerjaan, secara keuangan, intinya secara materi, secara karir lah intinya kayak gitu. Nah di sini Jingo ngelihat kayak ada perkembangan di dalam dirinya dia, lebih masuk ke dalam ya. Tapi berkembang gitu loh. Berkembang maju naik gitu ya, seperti itu. Tapi ini bener-bener lemah ya. Ini lemah banget. Meskipun dia berubah, tapi Jingo nggak ngejamin kalau dia nggak akan terganggu sama orang lain. Dia pasti bakal terganggu sama orang lain. Intinya kayak tergoda lah, maaf, tergoda ya. Jadi mudah tergoda yang Jingo lihat di sini ya. Ini general energy ya, nggak resonate untuk semua orang. Tapi kalau nggak resonate jangan dicocok-cocokin ya. Dan energi ini bisa datang sekarang, kemarin, bahkan nanti setahun kemudian baru kamu kok baru ketemu video ini. Iya itu energinya baru saat itu ya. Jadi energinya di sini dia akan berubah, dia akan bangkit dari kegelapan. Cuman dia nggak bisa bangkit sendirian ya. Dia nggak bisa bangkit sendirian. Harus ada kamu. Ini energi feminim ya. Ya energi feminis ini ya. Mungkin kalau kamu yang cowok ya punya energi feminim ya, bisa juga kamu itu membutuhkan feminim kamu ya. Atau cewek punya pasangan cowok tapi si cewek ini seperti maskulin. Jadi intinya gini loh, intinya dia tuh nggak bisa bangkit sendiri. Gua nggak bisa bangkit sendiri, gue tuh butuh seseorang. Oke lah, gue butuh seseorang, gue butuh, intinya butuh pegangan, butuh gimana ya ngejelasinnya ya. Ini kan energi feminim ya, ya dia maskulin. Maskulin di sini kelihatannya berani banget kan. Cuman kalau secara dia mau merubah dirinya dia, secara masuk ke dalam itu kayak nggak bisa jalan sendiri. Tapi kalau secara duniawi tentang pekerjaan apa, dia nggak perlu ngerepotin kamu. Tapi kalau secara spiritual, secara rohani, secara intinya kayak gitu ya, secara jiwa, itu dia nggak bisa sendiri. Gue butuh dituntun, gue butuh didoain. Ya intinya
dia butuh support, cuman dia nggak bisa ngomong gitu loh. Nah, gimana kalau kamu nanya, aduh Jingho, gimana aku mau support, gimana gua mau nuntun dia, sementara saat ini kita aja lagi berpisah jauh, kita tinggalnya aja jauh. Nah, tuntunlah dia melalui doa kamu, ya. Entah kamu berdoa malam, renungan malam, atau doa malam, itu suatu tuntunan kamu. Jadi secara jiwa kamu membantu dia, dan secara energi, ya, semesta akan menyampaikan energi kamu, ya, ke dia. Makanya gini, kenapa energi sama kita itu cepetan energi. Contoh, aduh gue pengen ke mall, tapi pikiran kamu tuh energinya udah ke sono, udah di mall. Udah ngebayangin kamu di mall tuh ngapain aja, tapi badanmu masih di sini. Nah, sekarang kamu nggak perlu tubuhmu atau fisikmu yang bergerak, tapi secara energi kamu aja, secara energi kamu aja. Nah, di situ itu sebagai gambaran aja. Nah, itu tadi kan semacam ke mall, ini semacam, nah, doain dia, bantu secara doa. Itu energi kamu, semesta akan menyampaikan itu semua gitu loh ke dia, gitu ya. Karena koneksi, apalagi koneksi kamu sama dia itu bener-bener masih nyambung banget. Dan sebagian kamu memang sih sudah ada yang memiliki pasangan masing-masing, ada juga yang kamu termasuk yang ini yang request ini dia sih nggak punya pasangan lagi. Ya mungkin dia setia kamu. Aduh, ya nggak apa-apa gitu loh, ya. Karena kamu kenal sama orang lain pun nggak salah, karena posisinya kan kalian sudah berpisah gitu ya kan, dan juga memang dapat persetujuan gitu. Kita nggak ada yang tahu, rezeki jodoh mau Tuhan yang atur. Mungkin kita berpikiran, nggak mungkin lah dia gini. Kita nggak akan tahu rahasia Tuhan. Makanya kita berpikirlah positif, kita lakukan aja lah. Intinya jalanin hidup kamu ya dengan setulus hati kamu aja deh gitu. Jangan secara terpaksa gitu. Aduh, kalau hidup secara terpaksa tuh kayaknya berat ya. Kamu ngejalanin hidup secara terpaksa itu berat. Contoh, kamu ngelakuin kerjaan ya, kalau kamu nggak ngelakuin sepenuh hatimu, kamu akan merasa terbeban, merasa berat. Contoh misalnya kamu kerja sama orang, kerja di toko, aduh bete banget, capek banget gitu ya kan, jagain dari pagi sampai malam gitu. Kamu cuman mau gaji tapi nggak mau kerja, nggak mau ngejalanin prosesnya. Oke, kamu mau kerja tapi nggak mau ngejalanin prosesnya. Yang sulit itu ngejalanin prosesnya, ya kan? Mungkin kamu mau kerja, iya aku mau kerja, udah kamu udah datang tuh, ya kan? Udah datang tuh. Tapi saat ngejalanin prosesnya dalam kerjaan tuh udah banyak ngeluh lah apa segala macam. Akhirnya apa? Auramu, energimu itu bisa berpengaruh sama pembeli, sama klien-klien gitu. Makanya kamu harus hati, jiwa, pikiran kamu tuh di situ gitu loh. Jangan dicampur saat kamu bekerja, punya masalah percintaan, jangan dicampur di kerjaan. Nanti kamu bibir kamu senyum ya kan. Nyapa sana, nawarin ini, nawarin itu. Tapi aura kamu tuh beda gitu loh. Ya, mungkin bibir kamu senyum tapi beda orang. Nah, jadi energinya akhirnya gelap. Akhirnya nggak jadi beli. Coba kalau benar-benar kamu datang di kerjaan dengan sepenuh hati, dengan terus permasalahanmu yang di rumah atau permasalahan di percintaan kamu itu kamu sisihkan. Jadi saat bekerja ya bekerja, ya kan. Kalau udah bekerja udah selesai ya terserah, kamu bebas mikirin cinta, mikirin apa terserah gitu. Jadi supaya rezekinya kamu juga lancar juga gitu. Itu gambarannya seperti itu. Sama halnya kamu ngejalanin hubungan ini loh kayak gitu ya. Ampun. Ya seperti itulah kurang lebihnya say. Ya, di sini ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di sini. Jadi dia akan datang dengan jiwa yang baru, ya, dengan jiwa yang baru, dengan kedudukan yang masih sama, mungkin di posisinya di hati kamu, atau dia masih memiliki posisi yang sama kayak kemarin, cuman ceritanya beda ya di sini. Sebentar, Cingo mau ambil 2 kartu lagi ya. Dia akan datang dengan hati yang damai, dengan jiwa yang baru. Ini dia datang dengan sudah berdamai dengan jiwa dia ya di sini. Sudah kamu ngelihat nggak sih?
ya. Satu lagi. Ini seperti yang Jingo jelaskan di depan ya, yang di atas tadi ya. Ya, dia nggak bisa untuk bangkit sendiri, nggak bisa. Jadi saat dia datang ke kamu itu dalam kondisi tidak baik-baik aja, dalam kondisi yang benar-benar rapuh. Mungkin dari secara fisik kamu ngelihatnya dia baik-baik aja, tapi secara dalam kamu tahu lah ya, benar-benar berantakan banget di sini. Dan ini jawabannya, dia akan datang yang dengan hati yang sudah, jiwa yang baru, ya seperti itu. Cuman masih belum benar total sembuh yang seperti yang kamu inginkan. Ya gimana ya sayang, ya. Di sini kan udah terlihat, aku nggak bisa bangkit sendirian. Mungkin kalau kamu bisa bangkit sendirian, kamu bisa nyembuhin luka hati kamu sendirian, kamu bisa gitu. Di sini nggak bisa, karena dia nggak, orang yang terkena black magic itu tidak akan sadar kalau dirinya dia tuh terpengaruh gitu. Akhirnya perlahan dengan kamu membantu dia, menuntun dia secara doa, secara energi, nah energi kamu akan sampaikan ke dia melalui semesta. Nah dia akan berasa, lalu dia datanglah ke kamu gitu, karena adanya kekuatan dari doa kamu itu. Jingo hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 9 2 7 ada 18 ya. Ada 18 ya, ada 18 di sini. Kita tunggu 9. Jadi ada di sini. Dia akan datang dengan jiwa yang baru, ya kan, dengan kasih, tapi belum beneran total sembuh ya, banyak masalah. Jadi gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi kamu harus bisa lembut hati, jangan keras kepala juga, dan jangan ngungkit-ngungkit permasalahannya sudah lalu. Kalau emang kamu masih mau sama dia, kamu nggak usah ungkit, ya, kubur dan memulai sesuatu yang baru. Ya, kamu juga pernah salah, mungkin bukan dia aja yang ngelakuin kesalahan, mungkin kamu pernah ngelakuin kesalahan tapi nggak sama dia, gitu, seperti itu. Jadi kita nggak usah ngejudge pasangan kita seperti kamu ngelakuin ini gitu. Ya mungkin dulu kamu pernah bilang seperti itu, tapi udah ya gitu kan. Kan semakin hari kamu semakin dewasa gitu, semakin juga bisa berpikir lebih bijak untuk diri kamu sih gitu. Jadi supaya mudah gitu mendapatin pasangan, mudah dapetin apalah gitu kan. Gitu. Dan untuk pesan dari semesta di sini ya. Pesannya ya. Untuk pesan dari semesta di sini. Ya, di sini sih Jingo ngelihatnya kamu tuh rela banget ya berkorban demi kebahagiaan orang yang kamu cintai, ya. Ya, kamu tuh sampai nggak peduli sama perasaan kamu, ya. Sering banget tersakiti. Ini ada pesan, kamu tuh orang yang rela berkorban, ya, demi kebahagiaan orang yang kamu cintai di sini, ya. Kamu nggak peduli walau diri kamu tuh harus tersakiti di sini. Ini pesan. Nah, pesannya itu kamu, kalau emang kamu tuh rela berkorban untuk orang yang kamu cintai, kamu juga jangan sampai kamu mengorbankan perasaan kamu. Kalau emang kamu rela berkorban melakukan apapun itu untuk pasangan kamu, untuk seseorang itu, tolong harus balance. Hati kamu nggak boleh ada menyimpan sakit hati, dendam, kecewa, amarah yang berlebihan. Marah boleh, sedih boleh, nangis boleh, kesel boleh, ya, tapi sebentar, paling lama 3 jam, ya, seperti itu. Jadi kamu bisa seimbang, jadi kamu bisa adil. Oh ya, kamu aja bisa ngertiin pasangan kamu kok, masa kamu nggak bisa ngertiin hati kamu sendiri? Kamu aja bisa jaga hati pasangan kamu. Istilah, aduh kalau aku begini ntar dia sakit hati nggak ya? Lah, kamu masa nggak mikirin hati kamu sendiri? Nah gitu loh saya, ya. Jadi semua itu harus sinkron, harus seimbang, harus balance, intinya kamu tuh harus seimbang antara kamu sayang dia dan juga sayang diri kamu. Dan untuk pesannya di sini, untuk saran. Wow, kayaknya kamu di sini mungkin untuk mungkin di tahun baruan kayak atau apa ya. Ini kan bentar lagi mau tahun baru. Kamu disarani sih untuk kayak
pergi bepergian, masih jalan-jalan atau healing ini berpetualangan gitu, atau kemana kek, atau naik gunung, atau kemana, atau liburan ke luar negeri, atau kemana, terserah, bebas ya. Ini ada 2 sama 2 itu 4, supaya perlahan gitu loh ya, healing ya, namanya juga healing. Healing itu kan untuk supaya hati kita itu nggak sakit lagi. Healing itu kan melepas, healing itu menyembuhkan luka batin yang ada di dalam diri kamu, ada di dalam batin kamu. Healing itu melepaskan sesuatu energi negatif. Energi negatif seperti kayak sakit batin, dendam, emosi yang kayak nggak ikhlas gitu. Udah maafin tapi masih nggak ikhlas, masih sakit nyimpen. Udah memaafkan tapi hati masih sakit. Nah itu kamu itu harus dikontrol ya, harus diperiksain ya. Periksaannya kemana? Kita berserah sama Tuhan, karena ini tidak ada di rumah sakit ya. Jingho hitung keseluruhan dan kita tunggu ya. 3 2 2. Ada 7 ya. Di sini ada 7 ya. Harapan, impian, sesuatu yang menuju ke arah kamu. Mungkin ada impian yang terwujud, harapan yang tercapai. Ya, mungkin salah satu dari pekerjaan, karir, atau dari apa ya, intinya seperti itu ya. Ini bisa membantu pasangan kamu di sini. 7 sama 9 itu 16 ya. Bener gak sih? 7 sama 9 itu 16 ke 7 balik lagi. Wow. Sebenarnya kamu tuh punya tujuan yang baik ya sama dia, meskipun kamu sama dia itu udah lama nggak berkomunikasi, meskipun kamu sama dia itu sudah berpisah, tapi kamu itu masih punya tujuan yang baik sama orang yang sudah nyakitin kamu. Ini kamu baik banget ya, dan semesta membantumu di sini. Oke, thank you for watching. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat terapi diri dengan ini ya. Makasih yang udah subscribe, like, share, and silakan komen di bawah. Mohon maaf agak berisik ya. Dadah, sampai jumpa kembali seru jiwaku. Jangan mau lanjut yang versi nomor 1 di WA. Dadah.